Paik nih. Udah. Tangannya ke bawahin tangan. Nanti ini pegel, nanti pegel. Gini terus dong. Ya kayak gini terus lah. Terpilih kayak gini terus. Ngepris. Mister. Yo, bentar. Bodoh amat mau tangannya pegal, mau ini. Yang penting Oke. Itu aja. Miss Yanti signing out ya. Bye-bye. Assalamualaikum. 300 tahun. Bye. Bye. Oke. Belum Mister Ya, tanganku pegel Mister. teman-teman, Mister mau minta atar. Alhamdulillah. Kan Mister kata aku udah juga salam apa? belum? Udah ngucapin salam belum? Belum. Ya? Oh iya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tadi Mister nyuruh Atar untuk membaca. Yang hari ini kan Mister. Baca halaman 63 tentang rendah hati. Teman-teman Semuanya Mister. Teman-teman semua dengarkan baik-baik. Silakan. Semuanya di mute aja Mister. Biar dibaca. Hari ini akan Sekarang Mister dibagikan mute ya semuanya ya. Jadi teman-teman cukup dengarkan instruksi Mister. Dengarkan instruksi Mister dan juga nanti akan ada beberapa video. Kalau misalnya Mister bilang untuk unmute, baru di unmute ya. Mister unmute dulu ya. Oke, silakan Atar di unmute. Dibaca halaman 63 bab rendah hati. Yuk, silakan. Oke. Rendah hati disebut juga tahwadu, bukan rendah diri dalam pengertian yang luas. Tahwadu adalah tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Rendah hati adalah hati yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup dulu. Merendah. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya silakan dibaca oleh Rasya. Silakan. Di unmute, Nak. Lutfi Fauzani siapa ya? Lutfi Fauzani bukan di kelas kita, Mister. Iya, tahu. Udah diam dulu. Rahasia unmute dulu, Rahasia. Saya kelas 1 dulu kayaknya. Di unmute silakan. Mister nyuruh Rasya untuk meng-unmute, bukan. Sebagai seorang pelajar, kita harus belajar dengan tekun di sekolah ataupun di rumah. Selain itu, tanamkan sikap jujur sejak dini. Kita harus jujur kepada diri sendiri maupun orang lain. Contoh sikap jujur di sekolah yaitu tidak mendetek ketika ulangan. Terus? Dan rendah hati disebut juga tawadu, bukan rendah diri dalam pengertian yang luas. Tawadu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Rendah hati adalah tadi Atar ngomong yang itu. Rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerendahan hati adalah itu lagi bukan yang Tadi yang aku baca. Atar udah. soalnya Atar bukan dari bacanya bukan dari 62 di hadapan Allah yang dilandasi oleh kesadaran akan kebenaran dan keanggunan. Dan sebagai pencipta Allah semesta lawan dari sifat rendah hati adalah takabur. Rendah hati termasuk sikap yang terpuji, dan dengan adanya sikap rendah hati segala sikap yang perilaku manusia sebaik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia akan harmonis dan penuh kebahagiaan. Allah akan
memuliakan orang yang rendah hati. Sifat rendah hati telah dicontohkan oleh Oke, Rasulullah cukup. dalam berkawan sehari-hari seperti Oke, beliau. cukup nggak? Cukup. Oke, thank you so much, Rasya. Oke, Mister mau jelasin sedikit ya. Yang ada stabilo, boleh sediakan stabilonya. Atau boleh teman-teman garis bawahi poin-poin yang penting menurut teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke bab rendah hati. Teman-teman tahu nggak apa sih itu rendah hati? Ya, jadi rendah hati itu disebut juga tawadu. Tawadu. Ya, dalam bahasa Arab adalah tawadu. Tawadu artinya adalah rendah hati. Apa sih bedanya rendah hati dengan rendah diri? Nah, ini beda ya. Jadi teman-teman jangan salah ucap. Misalnya, aku mau jadi orang yang rendah diri aja. Wah, kalau rendah diri itu konotasinya atau artinya itu negatif. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, aku mau jadi orang yang rendah diri aja. Jangan. Ya. Apa sih kalau rendah diri itu? Ya. Kalau rendah diri artinya dia merendahkan dirinya dan dia menganggap bahwa dirinya bukanlah orang yang baik. Ya, rendah diri itu berbeda dengan rendah hati. Ya. Kalau rendah hati atau tawadu yaitu merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Jadi kalau rendah hati sama dengan kalian tidak sombong. Paham ya sampai sini ya? Itu bedanya. Kalau rendah diri artinya kalian merendahkan diri kalian dan menghinakan diri kalian. Jadi kalau rendah diri itu negatif, kalau rendah hati itu masuknya ke hal yang positif. Ya, makanya rendah hati tadi juga udah dibaca sama Atar bahwa rendah hati yaitu hati yang merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, Mister, bagaimana kalau misalnya aku jadi orang yang rendah hati? Untuk orang lain boleh gak? Boleh, sangat boleh. Karena rendah hati adalah perbuatan terpuji. Ya. Nah itu ya, yang tadi udah dibaca oleh Rasya. Lawan dari rendah hati adalah takabur. Ketemu gak kalimatnya? Nah itu garis bawahi ya. Apa sih arti takabur? Kalau rendah hati kan artinya ya, nah, bentar ya. Kalau rendah hati itu kan artinya apa kalau rendah hati? Rendah hati bahasa Arabnya apa? Rendah hati. Tawadu. Ya. Rendah hati. Rendah hati sama dengan tawadu. Nah, ini ya bedanya. Kalau tadi apa? Sombong. Ya. Sombong sama dengan takabur. Itu sombong. Itu sombong, Mister. Ya. Nah. Rendah hati sama dengan tawadu, sombong sama dengan takabur. Ya. Jadi rendah hati itu lawan katanya apa? Lawan katanya apa? Sombong. Ya. Jadi teman-teman kalau yang bersikap sombong tandanya teman-teman
tidak memiliki sifat rendah hati. Selain itu kalau rendah hati adalah akhlak yang terpuji. Yang terpuji. Kalau sombong, akhlak yang tercela. Tercela. Nah, teman-teman pernah dengar kisahnya siapa ya yang memiliki sifat yang rendah hati banget sampai dijadikan contoh? Ya, banyaklah sifat. Oh, Nabi siapa tuh, Mister? Ya, ada. Nabi Syuaib kayaknya. Ya, semuanya banyak. Contohnya orang yang memiliki sifat rendah hati, yaitu dari kita lihat kisahnya Nabi Muhammad aja deh. Kisahnya Nabi Muhammad, ya. Betapa rendah hatinya Rasulullah ketika dia dijauhi oleh keluarganya. Bayangkan. Yang menjauhi dia kalau sahabat, kalau teman sih ya nggak masalah ya. Karena kan tidak satu rumah dengan mereka. Ini bayangkan Rasulullah dijauhi oleh sanak saudaranya, ya, keluarganya sendiri yang dari keturunannya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Rasulullah dijauhi oleh mereka-mereka, ya. Tapi Rasulullah rendah hati. Dia tidak membalas dengan kemarahan. Ya, tidak membalas dengan kemarahan. Enggak dendam, Rasulullah tidak dendam. Bahkan kalian pernah dengar kisahnya Rasulullah ketika berdakwah di Thaif. Rasulullah berdakwah di Thaif sampai bahkan orang-orang Thaif itu nama daerah ya yang berada di wilayah Mekah dan Madinah. Ketika Rasulullah berada di Thaif, Rasulullah sampai orang-orang Thaif itu menyewa orang gila, anak-anak untuk mencaci maki Rasulullah. Ya, bahkan Rasulullah sampai dilempari kotoran unta, dilempari batu. Ya, ketika Rasulullah pulang sampai berdarah pelipis daerah area mata. Ya, karena dilempari batu, dilemparin kotoran unta, bayangin. Tapi ketika itu malaikat, khususnya malaikat Jibril, ya, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, kalau saja engkau menyuruhku untuk menabrakkan gunung, ya, gunung Uhud untuk mereka, maka aku siap untuk melaksanakannya. Malaikat sampai nyuruh kepada Rasulullah untuk, ini kalau misalnya Rasulullah nyuruh malaikat Jibril untuk menghancurin Thaif dengan gunung Uhud, bisa. Tapi apa kata Rasulullah? Lah, kata Rasulullah, enggak. Saya simpan dakwah ini, saya mendoakan mereka, ya, semoga mereka menjadi atau masuk Islam, menjadi golonganku, bagian dari umatku. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan kerendahan hatinya, orang-orang Thaif berbondong-bondong semua masuk Islam. Yang tadinya membenci Rasulullah, justru malah menjadi pendukung Rasulullah. Tuh, ya, bayangin. Karena sikap rendah hati, kalian juga bisa kayak gitu. Kalau ada temennya yang iri sama kalian, benci sama kalian, justru malah kalian doakan dia menjadi yang terbaik, tidak marah, ya, berlaku baik, walaupun memang kalian dicaci maki, dihina, ya, direndahkan martabatnya. Tapi kalian tetap mendoakan dia yang terbaik, insya Allah, ya, insya Allah pasti Allah akan membalas segala sesuatu yang kita perbuat. Nah itu ya tentang rendah hati. Sedikit kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya. Jadi rendah hati intinya lawannya adalah sombong. Ya, banyak kisah-kisah sombong yang ternyata orang-orang sombong Allah malah berikan apa? Azab. Wah, banyak banget ya. Dari kisahnya Fir'aun, dari kisahnya Qarun. Tahu Qarun?
Korun itu dulu hidup sebelum atau sesudah Nabi Musa ya? Solik. Sesudah. Nah, Korun. Sesudah. Sesudah. Iya. Sesudah. Sesudah Nabi Musa. Karena dia saking sombong dengan hartanya, saking banyak hartanya, dia sombong, angkuh. Akhirnya Allah tenggelamkan hartanya tuh. Ya, dijeblosin tuh. Ya. Padahal hartanya banyak, sampai bahkan ingin buka gudang. Iya, ingin buka gudangnya aja harus 20 orang dewasa untuk bawa kuncinya. Bayangin. Itu Korun. Korun tuh hartanya luar biasa. Saking luar biasanya, kalau dia mau buka gudang perhiasannya harus dibawa oleh harus 20 orang dewasa untuk membawa kuncinya. Kuncinya aja 20 orang untuk gotong tuh kuncinya. Biar bisa buka gudangnya, saking kayanya. Berarti gede banget dong Mister kuncinya. Nah iya. Besar, panjang, lebar. Gede, terbuat dari emas. Tapi Korun sombong, akhirnya Allah tenggelamkan hartanya. Ya, itulah kisah orang-orang yang punya sifat sombong ya. Nggak ada yang baik, tragis semua. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Tadi udah kisah tentang rendah hati. Sekarang dibuka halaman 64. 64 dan 65. Berapa Mister? 64 dan 65. Nanti di sesi akhir ada tanya jawab ya. Pokoknya yang bisa jawab dapat nilai. Yang tidak bisa jawab. Kok ada nasi Al-Furqan? Ya ini Mister mau iniin. Rafif. Sabar, Nap, sabar. Rafif. Kok ada Rafif? Kok ada Rafif? Rafif apa? Rafif Al-Furqan. Oke. Sabar, Tan, sabar. Astagfirullahaladzim. Ada yang Kenapa? juga. Kenapa? banget. Udah. Behave. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi hikmah. Tadi udah hikmahnya ya. Intinya halaman 64. Hikmah sikap rendah hati. Semakin kalian berakhlak mulia, yaitu berendah hati, maka membuat orang bertambah mulia. Hikmah yang pertama. Silakan, boleh dilingkari atau diberikan stabilo. Bagian yang kedua, hikmahnya apa sih dengan kita punya sifat rendah hati ini? Jadi menghindarkan manusia dari sifat sombong. Nah, kita tuh pasti punya rasa untuk jadi orang yang sombong. Tapi semakin banyak, semakin besar sifat rendah hati kita, maka semakin menghilang sifat sombongnya. Paham? Mister, Nopal katanya mau ke toilet, udah nggak tahan, kata Nopal. Yaudah. Boleh nggak gitu? Boleh, silakan. Ya. Ntar Jadi, kita ingetin, Mister. semakin besar kalian punya sifat rendah hati, maka sifat sombong yang ada dalam diri kalian lama-lama kemudian akan hilang. Itu. Tapi kalau justru kebalikannya, semakin sombong, maka sifat rendah hati kalian justru yang hilang. Jadi mau pilih yang mana? Mau sifat rendah hati yang dipertahankan atau sifat sombong yang ingin dipertahankan? Rendah hati. Ya, mulai dari sekarang contohkan sifat rendah hati. Oke. Ya, yang ketiga, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, itu apa hikmah-hikmahnya. Ya, tadi udah Mister jelasin tentang sifat sikap rendah hati. Di sini ada satu video tentang
sikap rendah hati. Ya. Kelihatan nggak teman-teman? Belum, Mister. Masih loading, Mister. Belum, Mister, belum. Loading. Loading. Udah? Nusa. Nah, udah kelihatan belum gambarnya? Suaranya doang. Mute dulu. Mute dulu. Mute. Tutup kameranya, mute. Komunikasi lewat chat aja. Kalau belum ada gambarnya bilangnya di chat. Mana yang buka chatnya? Atas. Mana nggak kelihatan sih? Ini kan udah. Atas. Coba. Enggak, maksudnya ini udah kelihatan tapi. Kok telepon chatnya nggak keluar? Gimana dong? Udah? Oke nggak? Kelihatan ya? Masih loading. Oh, still loading. Belum, Miss. Emang loading. Terus warna hitam. Lama berarti ngeload. YouTube kan lama tadi juga. Bukan ini. Oh gitu. Iya. Enggak, berarti Mas nggak pakai internet berarti kan? Enggak. Iya maksudnya. Ya, wait. Belum, Mister. Wait. Tunggu. Tunggu sekali, tunggu saja. Suaranya kedengeran. Oh, suaranya denger ya? Enggak Belum, ada suara Mister. sekarang. Enggak ada suara. Ada suara. Sudah? Belum. Hanya doang sih. Cuma suaranya doang. Bisa dengar Rara ya, Mister? Suaranya aja, Mister. Sama kucingnya siapa namanya? Anta, siapa? Udah belum? Suaranya doang. Bisa dengar Rara, Anta. Belum kelihatan. Sama ada lagi. Nusantara, Ada dua Nusantara. orang lagi. Ada 2 orang lagi. Tunggu bentar ya, ulang. Bentar ya. Temennya si itu. Loading. Temennya ini. Waduh, barusan. Temennya Nusa. Ini belum Nggak ada. Ini enggak usah nih optimis. dia boleh gitu. Siapa yang punya ini? Pantesan nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Udah. Kelihatan, Mister. Kelihatan. Kelihatan. Udah. Di mute dulu, sorry, di mute. Suaranya di mute kalian. Mister aja yang mute semuanya. Masya Allah, Uma seneng banget lihat laporan hasil kegiatan kalian di sekolah. Mana nih anak Uma dan Abah? Alhamdulillah. Iya, makasih Uma. Kan Uma juga yang nemenin kita belajar. Uma juga mantul. Mantap betul. Tahun ini prestasi Rara juga. Masya Allah, terpilih sebagai murid TK berprestasi. Hafalan surat terbanyak. Terus Dapat bintang terbanyak. Soalnya nggak pernah telat. Mulai. Terus murid pertama yang lancar baca tulis. Terus hafal perkalian. Nggak ada yang bisa ngalahin Rara. dan predikat murid TK terbaik tahun ini adalah Rara dari kelas TK Pinternya B1. Rara. Selamat ya. Bukan lagi ah.
Ya ampun, mau sampai berapa kali videonya diputar terus, Ra? Emangnya kenapa? Kanusa Iria nggak bisa jadi murid berprestasi kayak Rara. Oh ya, Uma kan janji kasihin hadiah buat Rara. Astagfirullah. Bukan, mulai deh sombongnya. Merasa hebat. Sekarang nagih-nagih hadiah ke Uma. Kalau murid berprestasi harus dikasih hadiah kan? Nah, sesuai dengan janji Uma, ini hadiah untuk Rara. Wah, makasih Uma. Dan ini untuk Nusa. Hah? Loh, masa kok dapat hadiah juga? Tahun lalu Uma juga udah kasih kan? Iya Uma, kan Kanusa nggak juara, nggak prestasi. Murid yang prestasi kan cuma Rara. Astagfirullah, Ra. Kok jadi gitu sih ngomongnya? Rara, di mata Uma kalian itu anak yang berprestasi. Hah? Jadi kalian berdua berhak mendapat hadiah. Bangga sama diri sendiri boleh, tapi nggak boleh sombong. Tuh, Nggak boleh merendahkan orang lain. tuh kan? Ya sayang? Sombong. Rara nggak sombong kok. Ra, tahu nggak kalau sombong itu temannya siapa? Hah? Temennya setan. Suka ngerendahin orang lain, merasa dia paling hebat. Kayak siapa yo? Jadi Rara temennya setan dong. Kalian ingat nggak cerita tentang iblis yang tidak taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam? Iya. Nah, iblis merasa sombong karena diciptakan dari api. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu Allah murka karena iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Nah, sejak saat itu iblis diusir dari surga dan ditetapkan jadi penghuni neraka. Astagfirullah. Ampunin Rara ya Allah. Rara nggak mau jadi temennya setan. Rara janji nggak sombong lagi, nggak akan rendahin orang lagi. Pokoknya Rara nggak mau jadi temennya setan. Maafin Rara ya Uma. Iya. Kanusa. Iya, nggak apa-apa. Jangan sombong lagi. Kalau gitu, kadonya nggak usah dulu ya. Jangan Uma. Iya, kalau Nusa sih nggak apa-apa. Kadonya jangan diambil. Bismillah. Ra, udah cuci tangan belum? Tangan kotor itu kan banyak kumannya. Hah? Nanti sakit perut loh. Enak. Kuman, Ra. Kuman. Hah? Wow, banyak mainan. Lucu-lucu. Rara. Iya. Kuman. Ih, sana. Jangan. Hah? Ih, Kanusa. Ih. Kenapa ini? Kenapa? Oke. Ya. Tadi tentang Iya, nanti ada lagi terakhir ya. Yuk,
Tadi udah ya? Setannya lucu banget, sumpah setannya. Iya. Ngomongnya nggak jelas. Jadi kecil lagi dan besar. Nah, udah. Teman-teman, dulu. Jadi udah ya. Tadi yang diceritakan oleh ibunya Nusa sama Rara itu tentang perilaku iblis yang sombong. Ya. Sudah dengar kan ceritanya? Ya, ketika iblis Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi iblis nolak. Dia sombong, aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Kata dia apa? Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Aku kamu ciptakan dari api ya Allah, sedangkan Adam hanya dari tanah. Ya tanah sama api menangan mana? Itulah kira-kira ya. Jadi dia sombong. Akhirnya, padahal udah enak ya hidupnya di mana? Hidupnya iblis di mana? Di surga. Tujuan semua umat manusia di dunia ini. Tapi iblis menyanyiakan. Akhirnya iblis diturunkan ke dunia dan menjadi penduduk api dan penduduk neraka. Ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong ya. Amin ya Rabbal Alamin. Yo, selanjutnya halaman 65 tentang hemat. Mister mau minta opal. Saya Mister. Opal dulu baca. Ayo opal tentang bab hemat. Hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan sesuatu. Bersamaan hemat adalah sederhana dan lawannya adalah boros. Hemat adalah salah satu sifat terpuji. Islam mengajarkan hidup dalam kesederhanaan dan mencela hidup dengan berlebih-lebihan. Oke, cukup. Terima kasih Opa. Mister mau minta yang girls ya, tadi boys terus. Coba yang girlsnya Yasmin. Yasmin. Silakan dinyalakan videonya. Yasmin. Mana Yasmin? Where's Yasmin? Siapa? Wah ini Yasmin. Dia mute Yasmin. Dari Yasmin. Oke. Kalau tidak menjawab, Mister minta Sadia aja. Sadia, silakan di unmute. Oke, silakan dibaca nak. Sikap sederhana sangat Sikap sederhana sangat baik jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari sikap sederhana adalah menggunakan uang secara tidak berlebih-lebihan, tidak jajan secara berlebih-lebihan, tidak membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak, padahal barang tersebut belum tentu akan terpakai. Terkait itu sederhana, Allah berfirman, dan Allah berfirman, walladzina idza, gimana bacanya? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu walam yakturu wa kana baina zalika qawama. Oke. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita bahas tentang bab hemat. Jadi artinya apa kalau hemat? Hati-hati dalam menggunakan sesuatu. Ya. Hati-hati dalam menggunakan sesuatu. Sebentar ya. Nah, tadi bab hemat ya. Ini Mister clearin dulu. Oke. Ya. Tadi hemat artinya apa hemat? Apa artinya hemat?
Berhati-hati. Berhati-hati dalam menggunakan sesuatu. Lawannya adalah boros. Lawannya boros. Berhati-hati dalam Menggunakan sesuatu. Ya. Jadi hemat sama dengan sederhana. Ya. Boros. Boros sama dengan apa? Kalau hemat sederhana, boros Berlebihan. Dalam menggunakan sesuatu. Misalnya tidak jajan secara berlebihan, tidak membeli. Iya. Nah, jadi hemat lawan katanya adalah Boros. Siapa di sini yang boros? Enggak pernah. Bukan aku. Nah, Pernah. Kali. Tunggu 3 kali. iya. Aku 3 kali jajan. Dan pasti Ya pasti kita semua pernah bersikap boros dalam hal apapun itu. Misal di rumah udah tahu punya mainan mobil-mobilan. Misalnya mobil Hot Wheels. Tapi someday kita beli Hot Wheels yang modelnya sama, beli mobil-mobilannya lagi sama. Nah, itu kan salah satu sifat boros kayak gitu. Ya, contoh lagi. Udah tahu kita punya apa? Misal kita punya pensil. Rumah. Pensil. Pensilnya mereknya 2B. Besok harinya kalian beli lagi pensil yang sama mereknya 2B. Nah, itu kan berlebih-lebihan. Cukup satu aja. Padahal udah cukup. Tapi kalian mau beli lebih. Nah, itu ya. Jadi intinya belilah sesuai dengan kebutuhan kalian. Misal di dalam tempat pensil kalian udah ada pulpen, pensil, sama misalnya apa? Udah ada pensil, pulpen, pengraut. Berarti yang belum tersedia di tempat pensil kalian apa? Penghapus, tipek, sama apa? Stabilo misalnya. Nah, itu kan iya, itu kan barang-barang yang kalian butuhkan. Nah, jadi bukan yang kalian inginkan. Itu kan barang-barang yang kalian butuhkan. Jadi kalian butuh itu untuk belajar kalian. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Kalau yang salah tuh gini. Kalau yang diinginkan itu nafsu. Nah, good Alia. Good answer ya. Jadi kalau yang kalian inginkan adanya kalian nafsu. Ya, misal di dalam tempat pensil udah ada 1 pensil. Beli lagi pensilnya 4, 5, mereknya beda-beda. Padahal fungsinya sama atau beda? Sama. Yang membedakan apa? Mereknya aja. Sama. Mereknya doang. Kecuali yang satu pensil buat nulis, yang satu pensil warna. Nah, itu beda. Pensil petanik ada yang beda. Nah, ya. Itu. Jadi jangan bersikap boros. Pulpen sama pensil. Kalau apa? Pulpen sama pensil. Kenapa? Kalau beli pensil terus beli pulpen. Nggak apa-apa. Kan pensil butuh, pulpen juga butuh. Itu nggak apa-apa. Sama aja kan. Tapi fungsinya memang sama buat nulis. Tapi kalau pulpen kalian salah nulis, justru nggak bisa dihapus. Pakai tip X jadi jelek. Kalau tulisan pakai pensil, kelihatan ya, Mister. Iya, buat hitung-hitungan kan bisa. Ya, buat nulis atau buat gambar kan bisa. Oke. Nah, itu intinya kalau berlebih-lebihan sifat terpuji atau tercela berlebih-lebihan. Kata Rasul, kata Allah juga apa? Inna mubadzirina karena kanu ikhwan
Kanu ikhwanu syayatin. Sungguhnya orang yang berlebih-lebihan atau mubazir ya atau tabzir itu adalah saudaranya syaitan. Tuh. Itu kata Allah bukan kata Mister ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an gitu. Inna mubazirina kanu ikhwana syayatin. Temannya atau saudaranya, bukan temannya lagi, saudaranya. Ngeri ya. Nah, oke, selanjutnya. Saudara kan Zoom when you are recording. lagi ngapain saya? Udah jam 10.32. Udah jam 10.32 ya. Ya udah. Sedikit kisah tentang hemat. Kalian tahu gak Rasulullah itu sampai bahkan ketika ini kisah tentang sedikit tentang Rasulullah ya. Bagaimana beliau tuh sangat sederhana. Padahal Allah udah menawarkan kalau seandainya Rasulullah mau gunung pun dikasih. Kalau mau ladang yang luas dikasih sama Allah. Tapi Rasulullah lebih memilih hidup sederhana. Ya. Ketika itu Umar bin Khattab datang ke rumahnya Rasulullah. Baru nyampe kamarnya udah menangis terseduh-seduh. Kalian tahu kan Umar bin Khattab? Tahu gak? Siapa itu Umar bin Khattab? Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga itu Umar bin Khattab. Abu Bakar? Sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yaitu adalah Khulafa Rasyidin. Julukannya namanya apa tadi? Khulafa. Ini satu kisah ya sebelum kita selesai. Khulafa Rasyidin. Nah, tadi siapa nama-namanya? Musa. Musa, Sarah. Bin Khattab. Umar bin Khattab. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar. Siddiq. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan. Satu lagi apa? Ali bin Abu. Mereka dijuluki siapa? Mereka dijuluki dengan Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, balik lagi. Jadi ketika Umar datang ke kamarnya Rasulullah, Umar langsung menangis. Wah, menangis terseduh. Lalu ditanya. Ini tanya-tanya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, kenapa kau menangis? Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, engkau seorang Rasul dan engkau seorang Nabi. Ya, aku menangis karena melihat kesederhanaanmu. Ketika itu Rasulullah lagi tidur berbaring, sampai nih punggungnya ya nyeplak daun kurma. Jadi kan pelepah kurma itu sebagai ya daun-daunnya, pelepahnya itu sebagai alas untuk tidur. Rasulullah lagi tidur-tiduran, Umar datang nangis lihat punggung Rasulullah nyeplak tuh daun-daun kurma, pelepah-pelepahnya ya karena saking tidak nyaman. Wah, nangis. Kata Umar, engkau Rasul, engkau Nabi, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Tapi kau memilih untuk sederhana. Ya, orang-orang yang ada di raja-raja Persia di sana, mereka tidur di atas dipan-dipan yang sangat luar biasa, kata Umar.
ya, sambil menceritakan hal itu. Wah, ya kan kalau raja-raja Persia, raja-raja Romawi, ya, mereka tidur di kasur yang empuk, ya, padahal mereka bukan siapa-siapa. Mereka tidur di kasur yang empuk. Ternyata apa kata Rasul? Ya, ya mereka mendapatkan hal itu di dunia, tapi mereka raja-raja tersebut tidak dapatkan kenikmatan nanti di surga. Ya, jadi lebih baik memilih untuk hidup sederhana, walaupun Rasulullah bisa menjadi kaya raya, menjadi sultan dadakan. Gitu. Ya, Rasulullah bisa, cuma Rasulullah tidak memilih untuk menjadi orang yang kaya raya. Dia lebih memilih menjadi orang yang sederhana. Ya itulah ya. Makanya kalau kita bersikap hemat, tandanya kita juga ya menjalani apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Apa yang Rasul ajarkan kepada kita untuk bersikap sederhana. Ya, itu aja ya. Dari Mister, silakan boleh di-unmute. Kita sudahi materi Islamik pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, belajar English ya. Tanya jawabnya nanti aja. Jamnya udah lewat. 7 menit. Besok pagi ya. Hari Jumat. Nah. Oke, terima kasih buat semuanya. Tadi kita udah lihat. Tadi kalian udah dengerin kisahnya tentang orang yang rendah hati, ya. Lalu yang kedua, kalian udah nonton video Nusa dan Rara tentang jangan sombong. Hemat. Udah semuanya nonton, Mister. Semua Nusa udah ditonton sama aku. Oke, teman-teman, atas segala perhatiannya, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.